Hari ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang bagaimana kita mempersiapkan dan menolong anak uh, memasuki kehidupan berkelompok di sekolah. Para orang tua, apakah anak Anda dapat hidup berkelompok? Apakah Anda pernah merasa khawatir tentang anak Anda bahwa dia akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada waktu mereka memasuki sekolah, baik dalam persiapan memasuki taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar? Saya rasa ada 3 persiapan untuk menolong anak memiliki kemampuan utama yang harus mereka kembangkan terlebih dahulu, sehingga mereka dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam kelompok, dicintai oleh guru dan teman sebaya, dan mereka dapat ke sekolah dengan hati yang penuh kebahagiaan setiap hari. Mari kita bersama-sama melihat ketiga kemampuan yang dapat kita berikan kepada anak kita supaya mereka dapat berintegrasi dengan lebih gampang di dalam kehidupan berkelompok di sekolah. Nah, kemampuan yang pertama adalah kemampuan tentang etiket hidup mereka. Ya, anak yang tidak sopan itu akan menyebabkan dia hidup berpusat kepada diri mereka sendiri, sehingga hal itu akan menghalangi hubungan dia baik dengan guru maupun dengan teman-teman yang ada di sekolah ataupun teman-teman sepermainan dia. Nah, bagaimana cara orang tua melatih anak supaya hidup bersopan santun? Nah, sopan santun adalah dasar komunikasi antar sesama. Dan kalau anak dapat dengan senyum, dengan hati yang lembut, ini merupakan suatu sarana yang sangat baik untuk berkomunikasi. Ini adalah alasan yang diketahui semua orang tua. Jadi apakah Anda berfokus pada pengembangan sopan santun anak-anak Anda? Apakah Anda mengharapkan agar supaya anak-anak Anda disenangi oleh setiap orang yang bertemu dengannya? Nah, pada umumnya, anak yang sopan lebih mudah diterima oleh semua orang dan menjadi anak yang diterima oleh teman-temannya. Karena itu kita harus memupuk kebiasaan baik daripada anak-anak kita sejak kecil yang akan membuat malaikat-malaikat kecil kita itu menjadi lebih menarik dan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat di masa yang akan datang. Ya, selain itu, melatih anak memahami sopan santun dan bersikap sopan kepada semua orang merupakan dasar pendidikan keluarga. Mungkin banyak orang tua merasa pusing melihat anak mereka yang kurang menghormati orang lain. Kadang-kadang ketika tamu datang ke rumah, ya, para orang tua menginginkan anaknya supaya mengucapkan salam kepada tamunya. Tetapi tidak sedikit anak pada waktu ditawarkan untuk mengucapkan salam kepada tamu, mereka mungkin hanya melirik kepada orang tua yang sedang mengharapkan akan salam tersebut, tetapi mereka tidak melakukannya, bahkan mereka langsung ke kamar, meninggalkan orang tua dan tamu dalam keadaan sungkan. Nah, sungguh sedih melihat paradigma pendidikan yang gagal seperti ini. Jadi bagaimana kita dapat membina anak kita supaya mempunyai sopan santun yang baik? Ya. Nah, pendidikan kita tahu tidak pernah terlalu dini ataupun terlalu lambat. Ya. Kita dapat membina anak kita kapan saja. Dan saat ini adalah saat yang sangat baik bagi kita untuk bersama-sama mengevaluasi dan juga bersama-sama melihat ya bagaimana
supaya kita sungguh-sungguh dapat menolong anak kita untuk memiliki sopan santun yang baik, baik di hadapan orang tua maupun di hadapan teman-temannya. Nah, kebiasaan baik dalam sopan santun adalah modal yang tertanam dalam diri anak-anak dan akan terus-menerus bertambah nilainya, ya, berguna sekali bagi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk melatih anak berkomunikasi dengan baik, kita perlu mulai dari kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan metode yang dapat kita terapkan. Pertama-tama, kita mendidik anak kita bersopan santun dengan teladan kita sendiri. Seorang anak akan belajar bersopan santun, tetapi mereka memerlukan adanya teladan yang baik, teladan yang dapat dia tiru, teladan yang dapat dia amati dan ikuti. Saat ini anak-anak yang lahir dalam keluarga lebih sedikit, dan kehidupan sang anak seringkali dikelilingi oleh sekelompok orang dewasa. Nah, hal ini dapat dengan mudah menyebabkan anak itu berpusat kepada diri sendiri dan mementingkan diri sendiri dalam segala sesuatu. Karena dia adalah pusat di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, seorang anak yang mementingkan diri sendiri tidak mempedulikan perasaan orang lain. Sehingga anak itu sadar atau tidak sadar akan memberikan kesan kepada orang lain bahwa dia bersikap kurang sopan, kurang menghormati orang lain. Karena memang dalam keluarga mereka sudah terbiasa tidak perlu memperhatikan perasaan orang lain. Orang tua yang mengelilingi dia yang selalu memperhatikan atau mengutamakan perasaan sang anak itu. Nah, sopan santun anak itu bukan suatu pembawaan, tetapi sepenuhnya harus dipupuk oleh orang tuanya. Tingkat kesopanan anak-anak adalah standar untuk mengukur keberhasilan pendidikan daripada orang tua. Anak-anak dilahirkan untuk meniru segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sehingga orang tua, ayah dan ibu biasanya merupakan objek imitasi yang paling dini dan yang paling langsung. Nah, sebagai orang tua kita harus bersikap sopan bahkan dalam menghadapi hal-hal kecil dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita dapat memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ya, saya pernah mendengar satu cerita. Dikatakan suatu hari seorang ibu sedang menyetir dan kemudian karena ada sesuatu di depan, dia harus ngerem mobilnya secara mendadak. Nah, di belakang duduk seorang anak yang berumur kira-kira 2 tahun. Pada waktu mamanya ngerem mendadak, dia dari belakang berteriak, "Goblok, goblok," katanya. Nah, sang ibu itu mendengarkan kata goblok, goblok tersebut, dia baru teringat bahwa pada waktu suaminya sedang menyetir dan mengerem mobil mendadak, sang istri biasanya juga marah-marah dengan kata-kata goblok dan sebagainya. Dan itu ditiru oleh anaknya pada waktu dia sendiri yang sedang menyetir. Nah, dalam kehidupan kita, mata anak kita, telinga anak kita, itu seperti kamera yang sedang merekam sesuatu daripada kehidupan kita. Dan mereka akan terapkan pada waktu mereka membutuhkannya. Ya. Jadi teladan kita merupakan unsur yang sangat penting untuk melatih, untuk membina rasa sopan santun daripada anak-anak kita. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan untuk mengontrol emosi.
Anak-anak kita akan lebih gampang berintegrasi ke dalam kelompok di sekolah apabila mereka dilatih untuk bisa mengontrol atau mengendalikan emosi mereka. Nah, dalam mendidik anak-anak kita belajar mengendalikan emosi mereka, kadang-kadang ini hal yang cukup menggelisahkan banyak orang tua. Karena ini merupakan pelajaran yang tidak mudah. Nah, orang dewasa saja kadang-kadang kita sulit untuk mengontrol emosi kita. Apalagi mendidik seorang anak kecil untuk belajar mengontrol emosi mereka. Namun, kemampuan seorang anak mengontrol emosi merupakan kunci yang sangat penting bagi anak itu untuk kehidupannya maupun untuk masa depannya. Kita tidak dapat mencegah seorang anak merasa kesal atau marah atau beremosi. Itu sesuatu hal yang akan terjadi. Dan pada kenyataannya, ya, kadang-kadang kita mempunyai konsep yang salah. Kita menyangka, kita menahan anak itu marah. Atau kita meminta anak itu menjadi tenang dengan mengunci atau menyuruh mereka diam di dalam kamar. Sebenarnya cara yang demikian sangat tidak menolong. Cara yang demikian bukan hanya tidak dapat mencegah anak itu untuk tidak beremosi, bahkan cara yang demikian akan memberikan kesan kepada sang anak bahwa dia sendirilah yang harus menghadapi emosinya. Dialah yang harus menekan emosi yang menakutkan itu. Dan dia harus mencoba untuk menahan diri. Dan sayangnya, ketika manusia mencoba menekan emosinya, emosi itu tidak lagi berada di dalam alam bawah sadar. Jadi satu saat emosi yang ditekan di alam bawah sadar itu akan meledak dengan tidak terkontrol. Emosi seorang anak yang tidak terkontrol itu akan sangat menyedihkan dan juga sangat menakutkan. Tetapi seorang anak akan memiliki emosi yang tidak terkontrol. Bukan karena kita memberikan kesempatan kepada dia untuk mengekspresikan emosinya, melainkan karena kita meminta mereka menahannya, menekannya, dan akhirnya meledak. Jadi menyangkal adanya emosi atau menganggap beremosi itu tidak baik, tidak akan membantu kita mengendalikannya. Nah, berikut ini adalah cara yang lebih baik, saya rasa, bagi seorang anak dalam belajar mengendalikan emosi mereka. Pertama-tama, kembali kita memberikan contoh yang baik kepada mereka tentang cara yang sehat dalam manajemen emosi kita. Nah, kita menghindari amukan kecil seperti berteriak. Karena bila kita berteriak, anak-anak juga akan ikut berteriak. Sebaliknya, jika kita berbicara dengan penuh rasa hormat, mereka juga akan belajar berbicara dengan penuh rasa hormat. Yang kedua, kita memprioritaskan pemupukan hubungan yang erat antara kita dengan anak kita. Seorang bayi belajar menenangkan diri melalui ketenangan yang diberikan oleh orang tuanya. Bahkan anak-anak yang lebih besar pun akan lebih biasa dapat menangani akan emosinya bila mereka merasakan hubungan yang erat dengan kita. Bila kita melihat emosi anak kita itu tidak menentu, hal yang terpenting yang dapat kita lakukan adalah mencoba membangun kembali hubungan kita dengan mereka. Ketika anak merasa bahwa kita menyukai mereka, bahwa kita
dekat dengan mereka, maka mereka bersedia bekerja sama sehingga koneksi yang bahagia, yang menyenangkan, yang dapat menghilangkan perilaku-perilaku buruk itu terbangun antara orang tua dan anak. Dan yang ketiga yang dapat kita lakukan dalam menolong anak kita mengontrol emosi mereka adalah kita mencoba untuk menerima perasaan mereka. Bahkan pada waktu saatnya mereka sedang beremosi atau sedang marah. Misalnya kita boleh katakan kepada anak kita, "Oh sayang, aku tahu itu mengecewakan engkau." Atau kita juga boleh mengatakan, "Saya juga sangat menyesal bahwa hal-hal yang sedang terjadi tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Mama mengerti." Nah, bila ada rasa empati yang demikian, maka anak-anak kan mengerti, merasakan bahwa walaupun ada emosi yang muncul di dalam dirinya, tetapi emosi itu tidak membuat perasaan dan hubungan menjadi tidak enak. Nah, dan juga emosi itu tidak kelihatan berbahaya. Sehingga daripada menahan emosi mereka, mereka akan belajar menerimanya, memprosesnya, serta mencoba mengekspresinya dengan cara dan sikap yang benar. Karena mereka tahu bahwa kita mengerti, bahwa kita menerima mereka, sehingga mereka tidak perlu berteriak baru didengarkan oleh orang tua. Nah, ini adalah unsur yang sangat penting. Ya, karena kadang-kadang anak kita marah dan tidak terkontrol, tidak karuan, karena mereka merasa tidak diperhatikan. Karena mereka merasa tidak didengar oleh orang tua. Kalau mereka tahu bahwa tanpa berteriak pun orang tua mendengarkan dia, saya percaya anak itu akan lebih gampang untuk mengekspresikan emosinya secara benar seperti apa yang kita inginkan. Kemampuan yang ketiga yang boleh kita latih dalam diri anak kita supaya dapat berintegrasi dengan baik di dalam kehidupan berkelompok di sekolah adalah kemampuan dalam mengekspresikan dirinya. Nah, hal ini mempengaruhi hubungan interpersonal di masa depan dan kemampuan anak dalam belajar juga. Nah, bahasa manusia adalah cara yang luar biasa bagi manusia untuk berkomunikasi dan mengekspresikan dirinya. Tidak ada bentuk komunikasi lain di dunia alami yang mentransfer begitu banyak informasi yang ada dalam diri manusia dalam waktu yang sesingkat itu. Dan lebih luar biasa lagi bahwa dalam 3 tahun yang singkat, seorang anak dapat mendengar, meniru, mengeksplorasi, berlatih, dan akhirnya belajar menggunakan bahasa dengan sangat baik. Nah, perkembangan bahasa anak-anak adalah salah satu perkembangan yang sangat diperhatikan oleh orang tua, terutama setelah anak itu berumur 2 tahun. Anda akan menemukan bahwa bahasa anak-anak berkembang dengan sangat cepat. Bukan hanya dengan cepat dalam mengucapkan kalimat-kalimat sederhana, tetapi juga mereka dapat mengekspresikan dirinya, menceritakan sesuatu yang ada di dalam idenya dengan baik. Nah, setelah mencapai usia 3 tahun, anak tersebut secara bertahap menambahkan beberapa konsep abstrak, seperti konsep waktu, jumlah, ruang, urutan, di dalam interaksi bahasa mereka. Nah, pada tahap ini orang tua anak akan sangat terkejut kadang-kadang melihat perkembangan pesat dalam penggunaan bahasa seorang anak.
di dalam kehidupannya. Kita mungkin akan merasa, wah, tidak disangka mereka sudah bisa ucapkan kata-kata tertentu seperti yang sedang mereka lakukan. Nah, itulah sebabnya bila anak usia dini berada di rumah, nah, ingat baik-baik, bila anak usia dini berada di rumah, keheningan bukanlah keemasan. Kata-kata yang diucapkan adalah peluang untuk proses belajar mengajar yang harus berlangsung di sepanjang hari, terutama selama percakapan antara anak-anak dan orang tua. Nah, kita dilahirkan dengan kemampuan untuk membuat 40 suara, dan genetika kita memungkinkan otak kita menghubungkan suara dengan benda, dengan tindakan, dengan konsep yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kombinasi dari kemampuan ini memungkinkan terciptanya bahasa. Suara yang kita ucapkan menjadi bermakna. Suara mengoceh seorang anak, misalnya mama mama dari seorang bayi, lama-lama menjadi mama dan kemudian papa. Nah, di tahun-tahun pertama dalam kehidupan, anak-anak mendengarkan, berlatih, dan belajar. Suara-suara lucu daripada anak kecil yang sedang berlatih sebenarnya adalah pemodelan mereka dari irama, dari nada, volume, dan ekspresi non-verbal yang mereka lihat dari diri kita sendiri. Nah, bahasa dengan semua kerumitannya yang luar biasa itu adalah salah satu hadiah terbesar yang kita berikan kepada anak-anak kita. Namun kadang-kadang kita kurang menekankan komunikasi verbal kita dengan anak-anak kita dan memandangnya sebagai hal yang biasa. Dan adalah suatu kesalahpahaman apabila kita menyangka bahwa anak-anak belajar bahasa secara pasif. Penguasaan bahasa adalah produk dari belajar secara aktif, berulang-ulang, dan rumit. Otak anak belajar dan berubah lebih banyak selama penguasaan bahasa dalam 6 tahun pertama kehidupannya dibandingkan dengan perkembangan kognitif lain yang mereka peroleh dalam hidupnya. Akan sangat memudahkan proses belajar bagi seorang anak bila orang dewasa ikut serta secara aktif di dalam proses itu. Nah, orang dewasa membantu anak-anak belajar bahasa terutama melalui berbicara dengan mereka. Itu terjadi ketika ibu menggunakan bahasa bayi untuk berbicara dengan anaknya. Itu juga terjadi ketika seorang anak dengan sabar mendengarkan anaknya yang berusia di bawah 3 tahun berbicara dengan kata-kata yang terputus-putus atau terengah-engah. Itu juga terjadi ketika seorang ibu guru dengan sabar mau mengulangi penjelasannya kepada seorang siswa yang melalaikan dia atau melalaikan pendidikannya. Nah, untuk mendorong anak belajar mengekspresikan diri, kita perlu mendorong mereka untuk berbicara dan mengutarakan pikiran dan ide mereka. Atau mendorong mereka menceritakan apa yang mereka lakukan selama sepanjang hari atau akhir pekan atau apa yang mereka terima dari membaca sebuah cerita, mendengarkan sebuah cerita, atau pengertian mereka tentang kejadian-kejadian
yang sedang mereka alami. Nah, kiranya semua ini dapat menolong Anda mempersiapkan anak Anda berkomunikasi dengan efektif dan beradaptasi dengan baik dalam kehidupan berkelompok di sekolah. Terima kasih.